ahad Salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi ija tola'at ma'asyamsi ija adbarat hulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya Nabi Muhammad as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza adbarat ya li jamali qulubuhum man ahaban nabi Muhammadan Rasulullah ibrahu bi qarbillah as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza adbarat anta ma'aman ahbabta fa'ahbib nabiyaka fa inna nuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi iza tola'at ma'asyamsi iza adbarat as-salatu wassalam alaika ya Nabi Muhammad ahabbana wa syafana hatta nakuna mahbuballah as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza adbarat Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya Nabi Muhammad as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza adbarat ya li jamali qulubuhum man ahaban nabi Muhammadan Rasulullah ibrahu bi qarbillah as-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza adbarat anta ma'aman ahbabta fa'ahbib nabiyaka fa inna nuhibbun nabiyya
nabiyya sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi iza tola'at ma'asyamsi iza akbar. As-salatu wassalam alaika ya Nabi Muhammad ahabbana wa syafana hatta nakuna mahbuballah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'asyamsi idza tala'at ma'asyamsi idza akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah wasudi kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususan fi kitabihi Fathur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita menjadi khalifah-khalifah, masuk dalam rohani khalifah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita dicurahkan selalu oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, kelembutan Allah dan ridhonya, pertolongan Allah dalam setiap urusan-urusan kita. Mudah-mudahan selalu Allah memperteguh hati kita dalam iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah kita, kematian kita, dan akhirat kita, di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, anak-anak kita, handai taulan kita, keluarga kita, jiran-jiran kita dianugerahi Allah selalu rezeki yang luas dan mencukupi dan memadai dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah wa qala radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu yaumu sulasa. Pada hari Selasa beliau menyampaikan bait-bait ilmu agama ini, yaitu pada tahun pisanatin qamsu wa arba'ina wa qamsu mi'atin, 545 tahun. 545 tahun Sidin, kira-kira umur Sidin 74 tahun. Kalau 470 Hijriah lahir Sidin, 75 tahun umur Sidin. Nah, waktu Sidin umur 75 tahun Sidin berceramah. Nah, Pokola Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya gulam qadimul akhirata ala dunya fa innaka tarabbahuma jami'an. Wahai anakku, kata beliau, dahulukanlah, utamakanlah akhiratmu atas dunia ini. Fa innaka, kalau kamu mengutamakan akhiratmu, tarabbahuma jami'an, kamu akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi ada rumus, ada ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu maksudnya adalah dahulukan dunia baru akhirat. Jangan dunia dulu baru akhirat, terbalik. Bila nangka itu kada dapat apa-apa karena akhirat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, wa may yuridu sawabal akhirah, siapa yang ingin mendapatkan pahala akhirat, atau balasan akhirat, najid lahu, Allah akan memberi tambahan kepada kamu. Itu
akhirat kamu dapatkan, berarti dunia juga dapat. Yang kemarin kalau kita menanam mangga, kita pasti terikut rumput yang apa? Menanam padi rumput ikut juga, menanam mangga rumput ikut juga. Tapi kalau menanam rumput jangan harap padi atau mangga tumbuh juga kayak itu. Nah, itu rumusnya. Jadi utamakan segala hidup nih akhirat kita dulu, baru dunia. Nah, Allah berfirman lagi, wa may yuridu dunya, siapa yang mengharapkan dunia, kata Allah, apa yang diberikan Tuhan? Na'tihi, kami akan memberikannya. Jadi kalau orang mengharapkan dunia saja, Allah berikan juga. Tapi wala fil akhirat, tapi di akhirat tidak Allah berikan kepada mereka. Nah, itu yang kita pahami. Wa ija qadim tad dunya, jika engkau mendahulukan dunia alal akhirat, kata Syekh, qasratuhuma jami'an, kalian seluruhnya akan sia-sia, akan rugi, jasa uqubatan laka, itu justru menjadi siksa bagi kalian. Kenapa? Menyesal kemudian, ya lah, menyesal kemudian. Kita berikan contoh dalam kitab Uyunul Hikayat Syekh Ibnu Jauzi. Ada kisah di sini, an Yazid Ibnu Maisarah qala, kana rajulun, zaman dulu ada seorang laki-laki, miman mado jami amalan wa waladan, dia berpikir hanya mengumpulkan harta bendanya dan keturunan anak-anaknya, sehingga dia menjadi orang yang kaya. Nah, ini jadi orang kaya. Karena orang kaya ini kan harus berjuang juga supaya kaya, lalu ini harus sibuk, ya lah dirinya, ya lah. Jaka bisi truk tuh sampai 20 buah kayak apa sibuknya, ya lah. Oh, ngurusi truk aja. Jaka ngurusi kebun tuh banyak mana kebunnya nih. Kebun kelapa sawit. Nah, 100 hektar. Dilihatinya terus kalau rugi. Fa'awa summa akbala ala nafsihi wa huwa fi ahlihi. Faqala, suatu hari dia menemui anak-anaknya, keluarganya, An'ami, mengisahkan tentang betapa hebatnya dirinya mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki yang banyak, betapa nikmatnya hidupnya. Wah, mengisahkan anak-anak. Fa'atahu malakul maut, tiba-tiba ada malaikat maut datang. Malaikat maut datang adanya. Faqara al-bab, mengetok pintu. Nah, faqaraju ilaihi li ahlihi min ahlihi, keluar anunya anak-anaknya. Tapi malaikat maut nih wahwa mumtamasilu bimiskin, pakaiannya pinang lusuh benar. Ada kasih ini pakaian lusuh, bisa malaikat maut lah. Malaikat maut datang tapi pakaiannya lusuh benar. Faqala lahum udu ila sahibid dunya, panggilakan pemilik, pak sahibud dari, pemilik rumah ini siapa, adakah? Paqalu, orang-orang ahli rumah keluarganya berkata, ayyakruju sayduna ila mislika, mana mungkin Tuhan kami mau menemui dengan orang miskin. Terdiam ya malaikat nih. Rupanya kada habis pikir aja malaikat nih, bingung lah. Faqala waqala akbarhu anna malakul maut, sudah sampaikan lawan pemilik rumah, aku nih malaikat maut. Hati-hati, nah aku nih datang nak mencabutnya nyawa. Undang orang kayak itu cepat aja dipanggil orang, akhirnya bertemulah dengan malaikat maut. Nah, ini bujuran kisahnya lain kisah paloi lain nih. Palamma samia sayduhum qada faja'an, manakala mendengar itu maka cepatlah tuan rumahnya datang. Ringkas kisah, bertemu dia. Faqalu ma turidu, apa yang engkau kehendaki? Nah, adakah engkau kehendaki ghairu sayyiduna barakallahu fika, adakah engkau kehendaki selain dari tuan kami wahai malaikat maut? Nah, itu kan bertanya. Apa Jerman lah kada nang itu bang, nang kau tujuh yang satu tuh bang, yang aku tuh tujuh. Qala lahu kum
fa'usi ma kunta mausian. Jar malaikat maut, orang kaya, duduk sini, beri nasihat kepada keluargamu. Apa yang engkau ingin nasihatkan? Setelah engkau nasihatkan, kan ku cabut nyawa engkau. Ringkas kisah, kumpulkan semua hartaku. Dikeluarkanlah harta-hartanya, emas, perak dan sebagainya, dikumpulkannya. Lalu marah-marahlah si pemilik harta ini. Apa katanya? Lu inta min malin, sungguh terlaknatlah engkau wahai harta benda. Wah, melaknat harta benda nih. Antal ladzi ansaitani, kalian telah melupakan kepadaku. Rabbiya tabarakallahu wa ta'ala, engkau melupakan aku. Engkaulah yang menjadi sebab aku lupa kepada Allah aja wajar. Ujar nang pemilik harta nih. Wa akfaltani, dan telah melalaikan akan daku anil amalil akhirati, atas amal-amal akhiratku. Hatta balagani ajalan, sehingga sampailah waktunya aku kepada ajal. Sekalinya harta itu berucap juga suara, tengah ada tiba-tiba di suara di rumah itu apa? Ujarnya, la tansabani, jangan engkau menimpakan pelupaan itu kepadaku. Waduh, alam takum wadi'an fi ayunin nas, bukankah gara-gara aku aja harta tadi itu engkau menjadi terhormat di hadapan manusia. Wow, gara-gara emas bagalang ya kalak 100 gram di tangan, orang pun menghormati. Gara-gara pakai truk besar orang pun menghormati. Banyak truknya, banyak mobilnya, orang pun menghormati. Jar apa sih harta ini bisa berpendar, bisa berbicara. Nah, maka apakah engkau perlu menimpakan kepadaku semua hal itu? Wa antum ya bani adam min turab, padahal kita ini, ujar anang harta benda itu, sama-sama dari tanah juga, akan kembali kepada tanah. Beruntunglah orang-orang yang menggunakan hartanya bila itu digunakan untuk amal kebaikan. Akhirnya orang itu pun dicabut oleh malaikat, tidak bisa sempat lagi beramal kebaikan. Ini kisah orang yang mengutamakan dunianya saja tanpa mengutamakan akhirat. Maka utamakan akhirat kita, insya Allah dunia juga ikut tercapai bagi diri kita. Itu rumus pertama. Kaifa istagalta bima lam tu'maru bihi, bagaimana engkau tidak menyibukkan dengan sesuatu yang diperintahkan Allah dengannya. Iyalam tastagil bid dunya, kata Syekh Abdul Qadir Jani, apabila engkau tidak menyibukkan dengan duniamu, amdakallahu ta'ala bil ma'rifati, Allah akan memberikan kepadamu pengetahuan ma'rifahnya, wabil ma'unati alaiha, dan memberikan ma'unah, keutamaan pada dirimu. Jadi begini, harta benda itu sebenarnya, orang kaya itu, ini sisi lain lah, sebuah rahasia. Jadi kaya itu bukan karena kerja keras. Jadi orang kaya itu rumus ini ilmu dunia ini lain ilmu agama, ini ilmu dunia, dunia. Sedikit ilmu dunia dipadahkan. Jadi kaya itu bukan karena kerja keras. Terus apa? Tetapi kerja pikiran. Nah, gitu kan? Ya kah? Bukan kerja keras tapi kerja pikiran. Arti bahasa kancilnya kerja akal. Ya kah? Misal begini. Ada besi bekas terkumpul. Harganya murah benar. Sekilo misalnya 3.000 aja namanya besi bekas. Lalu diakalinya, dibuatnya lah besi bekas itu jadi paku.
Sekilo berapa ini Pak kok? Berapa? Ibu udah tahu lah. Berapa? 25.000. 20.000, 25.000. Nah, yang harga 3.000 dirubahnya, disulapnya jadi harga 25.000. Makal kada? Makal. Nang mengerjakannya pun anak buahnya disuruhnya. Iyalah, orang lain disuruhnya, ini duduk aja sambil merokoknya melihatin. Ya kah? Sugih sidin. Bisi pabrik paku sidin. Bisi pabrik paku. Kalau paku barunya mungkin harganya 30.000, sidin jual 25.000 aja. Karena dari besi bekas. Oh, banyak yang beli. Sugih sidin. Bahaji sidin. Jadi haji apa? Haji Pako. Yalah. Gara-gara apa? Makal kada? Makal. Siapa nang uyuh? Nang lalah siapa nang bekerja itu kalau? Yalah. Nang menjualnya siapa lain sidin? Karena anak buah sidin juga digaji sidin. Berapa ujungannya sidin? 3.000 kurang 25.000, berapa ujungannya sidin sekilo? 22, gasan anak buah apa dan sebagainya kurang lah 5.000. Sisa berapa sidin di kantong? 18.000. Ya kah? 18.000 sekilo guring ke sidin. Nah, makal kada? Sugih kada sidin? Sugih. Coba pian kerja keras seharian membeca. Berapa dapat? Nah, itu kerja keras. Betukangan, uyuh kada? Uyuh. Mbak bagian tukang ini takut ija, tanya ija. Andai kan ada cara lain, nampi betukang. Ya kalau nang behuma toh, andai kan ada cara lain, pasti nampi bro. Nah, jadi lamunnya hendak sugi itu gampang. Caranya kayak apa? Berpikir sedikit 10 menit sehari, 5 menit ke sehari. Atau datangi orang nang pintar, takuni berdiskusi lonnya. Ini tak keluar sorangan kena ilmu orang tak. Mina sugih di kampung sini parak aja dan mendangrakan sini ngomong, nah ambil hikmahnya. Itu contoh. Tapi sekali lagi itu dunia Jepang. Nang banyak tuh kita nih hidup telanjur. Ya lah, kayak itu pang rezeki. Orang tua betukangan, kita pun jadi tuh tukang. Ya kah? Orang tua apalagi ABC, kita kadang-kadang terikut orang tua kita terikut dengan lingkungan. Akhirnya itulah pekerjaan kita, itulah pendapatan kita. Kaulah merubah kita. Nggak bisa kita. Itulah keadaan kita. Pertanyaan yang kedua adalah buat apa dipikirkan? Ya kah? Kakak itu pang kerjaan. Kaulah berubah tanah di kampung kita nang kita kerjakan hanya tanahnya satu borongan atau 2 borongan, maulah bertambahnya 2 borongan. Kecuali nanti ada uang rezeki ya kalau lah. Nah, padi toh kita pikirkan maulah bersubur daripada sebelumnya atau berkurang suburnya, gara-gara kita pikirkan padi jadi 10 kali lipat tumbuh maulah. Maka lebih baik kita memikirkan akhirat. Nah, kayak apa caranya supaya masuk surga itu tanpa hisab ya kah? Caranya adalah ma'rifatullah, mengenali Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ini maha ganjil. Allah ini menyukai orang-orang yang merenungkan Allah, mengagumi Allah. Itu Allah tuh suka kepada hambanya yang mengagumi diri Allah Azza wa Jalla. Itu rumusnya jerseh. Makanya itu kalau kamu mengutamakan akhirat berarti kamu mengutamakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pun suka karena demikian itu. Warajaka taufik, Allah akan memberikan rezeki taufik kepadamu. Rezeki taufik, kamu akan dapat memilah mendekati Allah Azza wa Jalla lima arifatillah. Wa ija aqasta minha say'an wada'ta fihil barakah. Apabila engkau mendapatkan semua itu, Allah sudah memberikan taufik, tunggu kata saya.
kamu akan mendapatkan berkah dari Allah aja wa jalla. Masya Allah. Al mu'minu ya'malu li dunyahu wa akhiratahu. Jadilah orang mukmin yang beramal dunia dan akhirat. Dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah. Hati mudahan lapang hidupku. Tang adanya aja mudah. Tang adanya mudah Pak. Sekalinya kawan kita sekolah dulu kah? Atau apakah agen gas misalnya agen gas pas bertemu kita di pasar kah, di apakah di pasar tetamu bisalah jangan bantu apa jadi kan lah, jadi apa nih di bawah agenda apa namanya pangkalan lah aja. Berapa aja gas hendak mengambil wadahku. Misalnya nih lah, lalu nyaman ya lah duduk aja di rumah ya lah, kan orang kampung mengambil gas misalnya, mudah kada? Nah, itu kalau sudah berkah datang, mudah, kada susah lagi kita mencari rezeki. Bukankah yang memberi rezeki itu adalah Allah? Nah, itu telah kesimpulannya, ingin sukses dunia, utamakan akhiratmu, pasti duniamu. Ulun ni guru eba anunah gawian nah menggojek. Misalnya nih menggojek, ayo menggojek malam minggu sampai takan ke pengajian. Ya kalau lah, nah itu berarti mengutamakan akhirat. Mun ilmu dunia tuh gampang aja dikaji, ilmu akhirat ini nangali benar, ilmu gaib semuanya, akhirat gaib, perkara gaib semua. Kan pian mudahan pian luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna ma'al Muhammad sallallahu ala Muhammad. Irhamna ma'a Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi murtada sallallahu ala nuri sirillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Irhamna ma'a Muhammad sallallahu ala Muhammad. Irhamna ma'a Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma'an nahari iza